NIMT 2019-4122. Di sini saya akan bercerita dengan judul Bebek Buruk Rupa. Selamat menyaksikan. Cikidau. Di sebuah peternakan kecil, hiduplah keluarga Itik yang lucu. Ibu Itik sedang mengerami telur-telurnya, menunggu keluarnya anak Itik. Tepatnya ada 7 telur yang menunggu menetas. Suatu pagi yang cerah, telur-telur itu mulai menetas. Anak Itik mulai beradaptasi dengan dunia baru. Mereka bersuara dan berjalan mengelilingi ibu Itik. Namun, telur terakhir masih belum menetas, dan ibu Itik mulai khawatir. Dia pikir mungkin ada yang salah. Dia memutuskan menunggu sebentar lagi. Dan akhirnya, telur ketujuh dan terakhir pun menetas. Dengan kebingungan, anak Itik malang itu mulai melihat berkeliling. Ia tak tahu bahwa ibu Itik dan saudaranya yang lain lebih kebingungan lagi. Karena anak Itik itu terlihat unik dan tidak mirip dengan saudaranya yang lain. Badannya lebih lebar dan bulunya berwarna abu-abu dan putih. Anak Itik lain mulai menertawakannya. Kau anak Itik buruk rupa, kau tak mirip dengan kami. Aku tak mengerti kenapa kau tak mirip dengan saudara-saudaramu. Setelah beberapa waktu, anak Itik itu pun tumbuh besar. Tapi anak Itik buruk rupa tetap lebih besar daripada saudara-saudaranya. Demikian juga dengan warna bulunya. Kau tumbuh dengan cepat. Kenapa kau tetap terlihat buruk rupa? Waktu berlalu, dan anak Itik buruk rupa tumbuh menjadi Itik yang penyendiri dan murung. Saudara-saudaranya tak mau main dengannya. Kami tak mau bermain denganmu karena kau buruk rupa. Semua hewan lain di peternakan itu pun mengejeknya. Itik buruk rupa, Itik buruk rupa, Itik buruk rupa, nye, Itik buruk rupa, Itik buruk rupa. Sebaliknya, ibu Itik melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Anakku yang malang, kenapa kau beda dari yang lain? Hari berlalu, anak Itik yang malang itu merasa sangat sedih. Sepanjang malam, ia menangis sendirian dan berpikir tak seorang pun menginginkannya. Kenapa aku buruk rupa? Aku tak mirip dengan saudaraku. Suatu hari, pemburu mendekati danau dekat tempat tinggal mereka. Pemburu mulai memburu Itik yang mereka lihat. Saat ibu Itik mencari makanan untuk anak-anaknya, dia tertangkap oleh pemburu. Anak Itik buruk rupa tak tahu apa yang terjadi. Dia menunggu ibunya kembali sampai esok paginya. Anak Itik yang malang itu tak tahu harus berbuat apa. Pertama-tama ia mendatangi anjing, dan anjing mengusirnya dengan marah. Pergilah, tak boleh ada yang melihat aku berbicara dengan Itik buruk rupa sepertimu. Kemudian Itik buruk rupa mendatangi ayam, tapi ayam juga mengejeknya. Bahkan aku pun terlihat lebih baik darimu. Pok 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 pok. Itik buruk rupa merasa sangat sedih. Tak seorang pun yang menginginkanku di sini. Jika ibuku tak kembali,
Tak ada alasan lagi untuk tinggal di peternakan ini. Dia berenang ke seberang danau. Dia menanyakan pertanyaan yang sama kepada semua hewan yang dia temui di jalan. Dia menerima jawabannya sama dari mereka semua. Mereka tak pernah melihat itik sejelek dia sebelumnya. Anak itik yang malang itu memulai perjalanannya dan mencapai danau lain. Ia pun menanyakan hal yang sama kepada angsa liar. Kau tak boleh tinggal di sini. Ada pemburu yang berkeliaran di sini. Cepat pergi dari sini. Ayo. Itik buruk rupa mulai bergerak pergi. Tak lama kemudian, dia tiba di danau yang lain. Kali ini, dia sendirian. Tak ada seorang pun yang terlihat. Ya, kalau tak ada yang menginginkanku, aku akan sembunyi di sini selamanya. Meskipun sendirian, dia sangat bahagia. Suatu hari, dia melihat sekelompok burung berleher panjang dan putih bermigrasi ke selatan. Dia melihat mereka dengan kagum. Mereka cantik sekali. Kuharap aku bisa seperti mereka. Musim dingin datang dan salju pun mulai turun. Itik buruk rupa jatuh cinta dengan pemandangan salju pertamanya. Dia bermain-main sambil ditutupi salju putih. Karena salju yang tebal, itik buruk rupa kesulitan menemukan makanan. Jadi, dia mencari makanan. Dia kedinginan dan kelelahan. Sementara itu, dia bertemu seorang petani. Petani merasa iba dan memberikan jaketnya. Kau makhluk malang, pasti kedinginan. Aku akan membawamu dan merawatmu sampai besar. Petani menepati janjinya dan merawat anak itik itu. Saat musim semi tiba, itik buruk rupa sudah tumbuh besar. Supaya punya tempat yang luas untuk bergerak, petani meninggalkan itik itu di danau. Kembali sendirian, tak lama, itik itu melihat bayangannya di air. Tapi dia kagum dengan apa yang dia lihat. Dia tak mengenali dirinya sendiri. Dia pikir ada orang lain di belakangnya. Jadi dia melipat sayapnya dan melihat bayangannya pun melakukan hal yang sama. Saat itu dia tahu bahwa burung luar biasa ini adalah dirinya sendiri. Oh, aku cantik sekali. Aku seperti burung yang terbang itu. Aku harus pulang dan menunjukkan diriku. Lalu dia pun pergi. Saat berenang di danau, dia bertemu sekelompok angsa. Karena kini dia adalah kawanan mereka, angsa mengajaknya ikut. Itik buruk rupa berpergian dengan sukacita bersama angsa. Ya, dari awal dia adalah seekor angsa. Dia hanya telur malang yang tercampur bersama telur itik. Tapi kini dia bersama keluarganya dan hidup bahagia pun menantinya. Ada 3 amanat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Yang pertama yaitu kita tidak boleh mengejek sesama makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia. Yang kedua yaitu kita tidak boleh memandang seseorang dari fisiknya saja. Yang ketiga yaitu kita harus saling tolong-menolong, baik itu dengan tumbuhan, hewan, maupun manusia. Mungkin itu saja cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.